Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umi Fatul Janah, NIM 1910110016 dari kelas PAIA semester 5. Baik, sebelum saya melanjutkan untuk menjelaskan apa saja yang akan saya jelaskan dalam video ini, oleh karena itu saya akan menjelaskan, saya akan memberitahukan apa saja poin-poin penting dalam materi ini. Dalam materi dan pembelajaran fikih MTS dan MA dengan tema indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah berkenan untuk dalam kegiatan ini atau membuat tugas ujian tengah semester yaitu dengan melatih menjadi seorang guru. Setelah itu, sebelum masuk kelas, seharusnya guru wajib mempersiapkan apa saja yang akan diajarkan di kelas nanti. Setelah di kelas, guru memberikan salam kepada murid-muridnya. Setelah itu, guru mengabsen murid-muridnya dengan urut dari absen 1 sampai selesai. Jika ada yang ketinggalan, seorang guru harus meneliti lagi siapa saja yang belum diabsen, karena itu juga bisa membuat siswanya menjadi kurang sreg dalam pembelajarannya. Supaya pembelajaran itu menarik, guru harus menjelaskan materi apa saja, membuat bahan materi yang akan dijelaskan, yaitu seperti pembelajaran ini, pembelajaran indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Yaitu seorang guru membuat pembelajaran dengan membuat PPT, PowerPoint, yaitu dengan berbagai kreasi guru sendiri agar siswanya menarik, agar tidak bosan dengan pembelajaran tersebut. Dalam kegiatan inti, guru harus bisa menciptakan suasana kelas yang baik dan yang tenang agar seorang siswa maupun siswi bisa menjadi nyaman dan menjadi senang di dalam kelas dengan pembelajaran tersebut. Selain itu, guru harus juga bisa mampu mengetes atau hasil dari pembelajaran ini sukses atau tidaknya, yaitu dengan memberikan penilaian, yaitu penilaian berupa pemberian soal, pemberian remedial, atau pengayaan dan lainnya. Selain pengayaan, supaya kita bisa mengetahui seorang murid itu paham dengan pembelajaran tersebut, maka guru juga harus memperhatikan kapan murid itu harus serius dan kapan harus bercanda. Oleh karena itu, sekreatif apapun itu guru harus juga melibatkan murid atau sering berkomunikasi dengan muridnya agar tercipta suasana yang nyaman, tentram, dan pembelajaran pun berlanjut dengan lancar dan dengan sesuai KD-KD atau sesuai harapan guru agar siswanya dapat memahami pembelajaran tersebut. Dari apa saja pembelajaran pada pagi ini? Pembelajaran yaitu
Tema pembelajarannya yaitu indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, oleh karena itu Ibu akan menyajikan bentuk PowerPoint supaya kalian bisa memahami, bisa membaca dengan seksama apa itu sedekah, hibah, dan hadiah. Langsung saja pengertian sedekah. Sedekah yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakoton, yang berarti memberi. Menurut istilah, sedekah atau sodakoh adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Jadi sedekah itu, kita diperbolehkan sedekah itu tidak boleh mengharap imbalan atau pamrih, karena dengan sedekah banyak manfaat yang kita peroleh nantinya. Setelah itu, hukum dan dalil sedekah. Hukum dan dalil sedekah itu hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Namun pada kondisi tertentu, sedekah bisa dikatakan wajib apabila ketika ada seorang miskin dalam kondisi kelaparan datang kepada kita untuk meminta makanan. Keadaan orang tersebut sangat sekali memprihatinkan. Jika tidak diberi makan, dia akan sakit parah atau bahkan nyawanya bisa terancam. Sementara itu, kita mempunyai makanan yang cukup lebih untuk jika diberikan kepada orang tersebut. Maka kondisi itu bisa dikatakan wajib kita memberi sedekah kepadanya. Selain itu, hukum sedekah bisa berubah menjadi haram apabila kita mengetahui sedekah yang kita berikan kepada orang lain itu dibuat atau dimanfaatkan untuk kejahatan atau dimanfaatkan untuk maksiat. Seperti halnya dalam surat Al-Baqarah ayat 272 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tutlamun. Bukankah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan didolimi atau dirugikan. Selanjutnya, ada rukun dan syarat sedekah. Di antaranya yaitu orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasyarufkan atau membelanjakan harta. Yang kedua, orang yang diberi. Syaratnya berhak memiliki. Yang ketiga, akad atau ijab kabul. Yang keempat, barang yang diberikan. Setelah itu, ada juga manfaat sedekah bagi diri kita maupun bagi orang lain, yaitu dengan adanya sedekah kita akan menumbuhkan rasa kasih sayang atau mempererat hubungan antar sesama. Yang kedua, sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Yang ketiga, sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Selanjutnya, 4, sebagai penjaga harta dari kerusakan, memadamkan murka Allah, menumbuhkan kasih sayang antar persaudaraan dan sama muslim. Yang ketujuh, melunakkan hati yang keras. Yang kedelapan, sedekah bisa menambah umur atau mencegah wafat husnul khotimah, hilang sifat berbangga diri dan kesombongan, menanamkan keberkahan, menambah keberkahan harta sedekah, harta benda, membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, jadi dengan adanya kita bersedekah kepada orang lain, insya Allah harta kita tidak akan pernah habis, karena Allah akan menggantikannya dengan yang lebih banyak lagi jika sedekah yang kita berikan kepada orang lain itu dengan ikhlas, tidak ada mengharap imbalan. Kita meminta imbalan atau meminta ganti yang lebih dari itu, tidak usah meminta ganti karena Allah akan menggantikannya. Yang selanjutnya yaitu hibah. Apa itu hibah?
Hibah berasal dari bahasa Arab yaitu hibatun yang artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah hibah ialah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa kecuali dari ridha Allah. Hibah dinyatakan sah apabila sudah ada ijab qabul atau serah terima. Apabila keinginan hibah itu baru diucapkan dan belum ada serah terima barang yang dihibahkan, maka hal demikian belum bisa disebut oleh hibah. Hukum dan dalil hibah. Hukumnya hibah itu boleh atau mubah. Sebagian ulama mengatakan hibah hukumnya sunnah. Dalam hadis Bukhari Muslim yaitu Bismillahirrahmanirrahim wala tuhaqiron najahatan lijaratiha walau firsatan syah. Artinya janganlah seorang menganggap remeh tetangganya meskipun hanya dengan pemberian berupa teracak kambing. Selanjutnya syarat dan rukun hibah. Rukun hibah ada 4. Pertama, orang yang memberi hibah, orang yang menerima hibah, barang yang dihibahkan, akad atau ijab qabul. Dari hal-hal tersebut mempunyai syarat-syarat tersendiri, bisa dibaca dalam bukunya. Terus selain itu macam-macam hibah. Macam-macam hibah itu ada 2 ya, hibah barang dan hibah manfaat. Hibah barang itu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat atau harta barang tersebut yang pemberiannya tanpa ada imbalan apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sawah, mobil kepada sepeda motor, baju dan lain-lain. Yang kedua, hibah manfaat, memberikan harta benda kepada orang lain untuk dimanfaatkan, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu penerima hibah hanya memiliki hak menggunakan saja. Yang terakhir itu ada hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atau suatu prestasi yang diraih. Di sini siapakah yang pernah mendapat hadiah? Pasti pernah, entah itu hadiah dari orang tua, entah itu hadiah dari prestasi, entah itu hadiah dari lomba apa, pasti pernah. Nah, itu sebagian hadiah atau apresiasi yang diberikan kepada kita karena kita sudah melakukan sesuatu prestasi, sesuatu hasil yang diberikan wujud hadiah untuk menjadikan atau untuk penghargaan atau apresiasi kepada orang tersebut agar orang tersebut bisa menjadi lebih semangat lagi untuk menggapai prestasinya. Selain itu hukum dan dalil hibah. Hukum hadiah adalah itu terdapat kesalahan dalam tulisan. Itu yang benar adalah hukum hadiah adalah sunnah. Terdapat perintah untuk menerima hadiah apabila tidak ada padanya suatu yang syubhat atau haram. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Adapun syarat dan rukun hadiah. Pertama, orang yang memberi hadiah syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasyarufkan atau memanfaatkannya. Yang kedua, orang yang diberi hadiah syaratnya orang yang berhak memiliki. Yang ketiga, akad, ada ijab kabul. Yang terakhir, barang yang diberikan syaratnya barangnya dapat dijual. Ada juga manfaat hadiah bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antara sesama, mendorong antara seseorang agar lebih maju dalam kebaikan, mendidik seseorang untuk menepati janji, menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki, menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi. Yang terakhir, senantiasa berbesar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, di sini jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang muslim, umat Islam, dianjurkan sekali untuk bersedekah, berhibah, dan berhadiah. Maksudnya gini, dalam kehidupan sehari-hari pasti terdapat permasalahan yang
tidak pernah kita jumpai. Maksudnya di sekolah. Maksudnya di sekolah itu kita mendapatkan materi. Nah, prakteknya kita praktekkan di dalam kehidupan masyarakat. Adapun prakteknya, manfaatnya nanti kita bisa mengambil hasilnya atau mengunduh hasilnya ketika kita di akhirat kelak, atau di dunia juga bisa, jika yang kita lakukan itu untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Jadi sebagai seorang umat muslim, kita tidak boleh bersedekah itu mengharap imbalan atau mengharap ganti. Ya ikhlas, jika kita sudah sedekah ya sudah, tidak usah diingat-ingat lagi kita sedekah kepada siapa saja. Nah, setelah pembelajaran ini terakhir, untuk anak-anak semua kita mengadakan tes atau pengayaan atau ulangan tentang sedekah, hibah, dan hadiah, agar kalian bisa memahami, mempraktekannya atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian pembelajaran pada pagi ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan, akan dijawab oleh ibu guru pada saat itu juga ataupun minggu depannya. Sekian untuk pagi ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi ibu saja ya. Oke, pembelajaran kali ini kita tutup sampai di sini. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sebelum pembelajaran berakhir, guru memberikan penjelasan atau kesimpulan terkait materi tersebut agar siswanya memahami apa saja pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari itu. Setelah itu, sebelum meninggalkan kelas, kita semua atau guru harus memberikan arahan agar siswanya dapat setelah pembelajaran berlangsung atau setelah pembelajaran sudah selesai, sebelum guru meninggalkan kelas, maka seorang guru harus memberikan kesimpulan atas pembelajaran yang sudah diajarkan pada saat itu. Setelah itu, guru harus memberikan arahan kepada siswanya sebelum pulang itu harus berdoa. Setelah berdoa, semua harus bersalaman kepada Bapak Ibu guru. Setelah itu, barulah guru memberikan salam yang terakhir, dan setelah guru memberikan salam yang terakhir, maka barulah siswa-siswinya bubar atau bisa meninggalkan kelas tersebut. Sekian dari video kami atau video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila video ini terdapat kata-kata atau perkataan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.